warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat ya, ingat berdoa dulu. Lakukan ikhtiar, langitkan doa. Semangat! Jangan lupa ya, di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kita masuk bab baru yaitu suhu dan perubahannya. Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengatakan bahwa benda ini panas, benda ini dingin, atau benda ini sedang suhunya. Tapi ingat, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Nah, suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer: 1. Termometer zat cair. A. Termometer laboratorium. B. Termometer suhu badan. 2. Termometer bimetal. 3. Termometer kristal cair. Jenis-jenis termometer. 1. Termometer zat cair. Prinsip memuai pada benda waktu dipanaskan dipakai sebagai dasar pembuatan termometer zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Bentuk dan bagian termometer dapat kamu lihat pada gambar, yaitu adanya pipa kapiler, adanya skala suhu, dan cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpanan yang disebut dengan reservoir atau labu. Keuntungan pemakaian raksa: 1. Warnanya mengkilat. 2. Cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. 3. Raksa membeku pada suhu rendah, yaitu negatif 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Kelemahan pemakaian raksa: raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluen dengan rentang min 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etil alkohol dengan rentang negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Contoh termometer zat cair: A. Termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius, menggunakan raksa atau alkohol. Termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Rentang pengukuran termometer suhu badan yaitu dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. 2. Termometer bimetal. Dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. 3. Termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Kita masuk skala suhu. Ada 4 macam skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing skala suhu memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda. Titik tetap atas suhu pada saat air mendidih. Titik tetap bawah suhu pada saat air membeku. Pada Celsius,
yang disingkat dengan C. Titik tetap bawah dan titik tetap atasnya yaitu 0 derajat Celcius dengan 100 derajat Celcius. Fahrenheit disingkat dengan F, yaitu 32 derajat Fahrenheit dengan 212 derajat Fahrenheit. Reaumur disingkat dengan R, yaitu 0 derajat reaumur dengan 80 derajat reaumur. Kelvin biasa ditulis dengan K, yaitu 273 Kelvin dengan 373 Kelvin. Ingat, Kelvin tidak memakai derajat. Perbandingan skala suhu, skala Celcius dibanding skala reaumur, dibanding skala Fahrenheit, dan dibanding skala Kelvin. Skala ini dihitung dari jumlah skala yang ada dari titik tetap bawah ke titik tetap atas dari masing-masing termometer. Contoh termometer Celcius dari 0 sampai 100 terdapat 100 skala. Reaumur dari 0 sampai 80 terdapat 80 skala. Fahrenheit dari 32 sampai 212 terdapat 180 skala. Dan Kelvin dari 273 sampai 373 terdapat 100 skala. Kemudian skala ini kita sederhanakan, maka skala Celcius dibanding skala reaumur dibanding Fahrenheit dan dibanding Kelvin adalah 5:4, banding 9, dan banding 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah, dianggap semua skala termometer dimulai dari 0. Maka perbandingan angka suhunya T derajat Celcius dibanding T derajat reaumur dibanding T Fahrenheit dikurang 32. Kenapa dikurang 32? Supaya menjadi 0. Dibanding T Kelvin dikurang 273. Sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Penerapan pada rumus konversi suhu berdasarkan perbandingan angka suhunya. Contoh, derajat Celcius dirubah menjadi derajat Fahrenheit. T Fahrenheit kurang 32 per T Celcius sama dengan, perhatikan jumlah masing-masing skala, yaitu Fahrenheit skalanya 9, Celsius skalanya 5, berarti sama dengan 9/5. Kemudian T Celsius kita pindahkan ke seberang sama dengan, yang tadinya pembagi akan menjadi pengali. Ingat, ketika dipindahkan, pembagi akan menjadi pengali dan pengali akan menjadi pembagi. Kita lanjut, T Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 9/5 dikali T Celsius. Sekarang kita coba ke yang lain, yaitu derajat Celsius kita konversi atau dirubah menjadi derajat reaumur. T reaumur per T Celsius sama dengan, perhatikan jumlah skalanya, T reaumur 4, T Celsius 5, sama dengan 4/5. Kemudian T Celsius kita pindahkan ke seberang sama dengan, tadinya pembagi menjadi pengali, yaitu T reaumur sama dengan 4/5 dikali T Celsius. Demikian selanjutnya cara mengkonversi satuan suhu untuk yang lain. Cara lain mencari konversi suhu termometer yaitu dengan membandingkan dua skala termometer dengan tetap atas dan tetap bawah. Pada termometer 1 kita lambangkan dengan A dan B, dan pada termometer 2 kita lambangkan dengan C dan D, dan suhu yang sama kita lambangkan X pada termometer 1 dan Y pada termometer 2. Rumus X kurang B per A kurang B sama dengan Y kurang D per C kurang D. Contoh soal, benda dengan suhu 40 derajat Celcius, berapakah suhu benda jika diukur dengan skala Fahrenheit? Penyelesaian, diketahui T Celsius sama dengan 40 derajat Celcius. Yang ditanya derajat Fahrenheit. Jawab,
bisa menggunakan dua cara. Silahkan dipilih mana yang kamu anggap lebih mudah. Cara 1, dengan memakai perbandingan skala. Derajat Celcius dirubah menjadi derajat Fahrenheit. Rumus T Fahrenheit kurang 32 per T Celcius sama dengan 9/5. T Fahrenheit kurang 32 sama dengan 9/5 kali T Celcius. Kita masukkan angka. T Fahrenheit kurang 32 sama dengan 9/5 kali 40. T Fahrenheit kurang 32 sama dengan 40 dan 5 sama-sama dibagi 5. 5 habis, 40 bagi 5, 8. Jadi, T Fahrenheit kurang 32 sama dengan 9 dikali 8. Kemudian, 32 kita pindah ke seberang sama dengan yang tadinya kurang menjadi tambah. T Fahrenheit sama dengan 72 ditambah 32. T Fahrenheit sama dengan 104. Cara 2 yaitu dengan membandingkan dua skala, yaitu sekarang Fahrenheit dengan Celcius. Dengan tetap atas dan tetap bawahnya kita lambangkan dengan huruf. Pada Fahrenheit, A sama dengan 212, B sama dengan 32. Pada Celcius, C sama dengan 100, D sama dengan 0. Dan skala yang sama pada Fahrenheit, X yang ditanya, pada Celcius, Y yang sudah diketahui nilainya 40 derajat Celcius. Jawab, rumus X kurang B per A kurang B sama dengan Y kurang D per C kurang D. Kita masukkan angka. X kurang 32 per 212 kurang 32 sama dengan 40 kurang 0 per 100 kurang 0. X kurang 32 per 180 sama dengan 40 per 100. Sekarang 180 kita pindahkan ke seberang sama dengan yang tadinya pembagi menjadi pengali. Jadi X kurang 32 sama dengan 40 per 100 dikali 180. Nah, 100 dengan 180 sekarang sama-sama kita bagi 5. 100 dibagi 5, 20. 180 dibagi 5, 36. Maka S kurang 32 sama dengan 40 per 20 dikali 36. X kurang 32 sama dengan 2 dikali 36. Sekarang 32 kita pindahkan ke seberang sama dengan yang tadinya kurang menjadi tambah. Jadi X sama dengan 72 ditambah 32. X sama dengan 104. Jadi 40 derajat Celcius setara dengan 104 derajat Fahrenheit. Ingat, satuan suhu menurut satuan internasional adalah Kelvin. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.